Sugeng dalu, selamat malam para pemirsa nang dibaen bengi kiye nang malam Sabtu ketemu maning maring warunge Inyong Pala. Ngono sih ngapa? Iya lagi menciptakan sebuah lagu. Anak muda bang, anak muda. Lagi kok anak muda. Rambutnya deleng rambutnya. Yang namanya anak muda itu kreatif, punya cita-cita, itu namanya anak muda. Orang paham sih jeneng anak muda. Anak muda ki rambutnya mesti anak putih, anak ireng, anak abang. Ki jenengane Uwan, kok sewanen. Wong nom kaya kise. Aduh, silakan dulu, silakan dulu. Para pemirsa, ki sing jenenge piye jenengane Mas Guno Pur. Bisa nih paham? Loh, nang Bali. Oh, selamat malam Mas Guno. Ada Sugeng dalu, ada ini Mas Guno. Lah, nuwun sewu panjenengan Ki sapa ki bodyguard ya, Pak? Kanca batir. Oh, kanca batir. Katone sekangene kan ya bodyguard. Jenenge sapa jenenge ki? Pak Seno Purwanto. Jenengane Pak Seno Purwanto. Kudu ngerti ini piyayunya nih Mas Guno. Nuwun sewu, saya kenalnya kan Mas Guno. Aslinya Mas Guno siapa gitu loh. Dalamnya mana? Putranya berapa? Istrinya di berapa? Nama saya Guno Purtopo. Oh, Guno Purtopo. Aslinya saking Gumelar, Kecamatan Gumelar. Oh, Kecamatan Desane Gumelar. Gumelar. RT 1 RW 1. Oh, RT 1 RW 1. Iya Pak Soto, yang kan sering berwarna baleho dan baleho, ya kan? Gambarnya Mas Guno ki. Jane maksudnya apa? Kayaknya naga-nagane pancen Banyumas lagi arep ana apa jenenge barang gawe. Oh, barang gawe. Tapi nang kono tulisan ini loh kata-kata Banyumas main. Apa? Banyumas. Nah, gue sing perlu deh. Iya. Nuwun sewu loh Mas, saya kan nggak tahu. Sebetulnya filosofi atau makna dari Banyumas main niku napa? Main. Kumisnya sih nyantel. Main Banyumas main. Kalau jelasan. Nggih. Banyumas main niku sebuah gagasan, sebuah cita-cita, sebuah tekad menuju Banyumas yang lebih baik, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, tentunya juga yang lebih sejahtera. Oh, ini ya, paham apa ora Rika? Orang paham dia paham nah. Kait mau antuk-antuk. Loh ini kan sahabat sejati Luar biasa. Iya, kemana-mana itu Nempel terus. Nempel, sebab yang namanya sahabat itu harus begitu. Ya begini mengatakan ya Pak ya. Terus kepriwe ke maksudnya Miki, tolong dilanjutnya jajal. Nih, jadi menuju ke yang cita-cita atau gagasan Banyumas main itu adalah dengan membangkitkan dan memberdayakan industri kreatif. Ada dua cara nih untuk membuat Banyumas itu besoknya lebih main. Yang pertama adalah dengan pariwisata. Pariwisata ngerti Mbok? Ya Jal, pariwisata maksudnya apa? Pariwisata ya tontonan, melihat ada dua, alam dan buatan. Luar biasa. Ya kesenian dan kebudayaan juga tradisi bisa jadi wisata. Ada wisata religius, wisata husada, wisata kuliner, wisata pendidikan, wisata banyak lah. Oke Kang, ngono kan tanggane nyong bola-bali maring parung, sering ketemu para tamu-tamu yang lain. Ngono ora ngerti Pak sapa jal iki jenengane? Kayak Pak Seno. Pak Seno jajal ngapa maring ngene? Ditakonin dulu. Pak Seno, menurut Pak Seno ki sebenarnya apa sih Pak Seno sing hebat? Sebagai kanca kan mesti ngerti ya. Di sini ya, kayak cilik ya. Nah, apa kehebatannya Pak Gunung ki jane apa sih? Ki bahasa Indonesia kan keton gagah lah. Menggunakan bahasa Indonesia supaya gagah. Ujare dewek. Allah. Ya kan keton main. Iya ini orang memang
harus ini perlu di Jabar. Monggo. Begini. Begini Pak, begitu Pak. Begini dan begitu. Sebetulnya tadi disampaikan teman dari kecil bukan ya. Saya teman Mas Guno, teman kenal itu karena sama-sama aktivis partai di partai. Iya. Di antara teman-teman muda yang ada di partai itu, saya pertama melihat, ini energi. Nah ini. Kemudian ketika dalam pertemuan-pertemuan diskusi di partai, ya, itu dia banyak melakukan gagasan-gagasan yang di luar area kepentingan politik itu sendiri, kepentingan partai itu sendiri. Misalnya apa? Misalnya begini, ketika rapat partai, misalnya yang dibicarakan bagaimana membesarkan partai, gitu. Dia keluar dari pola pikir partai. Dia berpikir bagaimana ini? Kita PDI punya konsep, tapi untuk masyarakat Kabupaten Banyumas. Ini yang saya maksud keluar dari kepentingan partai. Ngomongnya kayak medeni. Nah, ini yang namanya semangat. Walaupun sudah sepuh tapi semangat. Tangannya dewek ya mungkin. Nanti saya yang bayari kalau nggak. Kemudian pada konteks pilkada ini kan dari partai bermunculan dari PD Perjuangan, bermunculan tokoh-tokoh politik muncul, termasuk tokoh mudanya. Mas Guno tidak kelihatan. Ketika pendaftaran calon bupati dan wakil bupati PDI Perjuangan ditutup, sudah tutup di tingkat DPC. Iya. Hanya bisa mendaftarnya hanya tingkat di Jakarta, di PP dan di DPD Semarang. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu, tungul semua orang terkejut. Mas Guno ini mentungul. Nah ini tungulnya itu loh. Ini terus yang membuat apa namanya orang penasaran. Saya biasa-biasa saja melihat teman-teman yang menjadi bakal calon wakil bupati maupun bupati. Tapi ketika dia muncul, saya ini secara refleks itu saya ada WA tentang Mas Guno ini mendaftar sebagai bakal calon wakil bupati Banyumas di Semarang. Ini saya tanpa komando karena kerenteki ngati. Langsung saya share. Saya buatkan grup Facebook namanya Bala Guno. Bala Guno WA ya? Bukan, Facebook. Facebook namanya Bala Guno. Kalau lihat Bala Guno ya berarti ini dengan Mas Guno Purtopo. Ini namanya jalan. Berarti intinya ini sampai punya anggota 3.000 saja ini tidak tahu bahwa saya ini mendukung beliau. luar biasa. Bener, ini kerentek. Sampai hari ini pun dia belum pernah minta Mas Ano tolong aku dibantu sampai hari ini. Dan yang saya lakukan di WA, di Facebook itu karena kerenteki ngati, bukan karena bayaran. Bener, ini bukan teman dekat loh, ini bukan teman dekat. Ngonti Pak Guno, ngonti nangis. Jadi teman-teman, saya mendukung beliau tanpa pamit, beliau juga tanpa minta, ya. Karena saya melihat beliau penuh gagasan. Dan ini kalau direalisasikan untuk kepentingan khususnya kaum muda, Kabupaten Banyumas top. Iki anu apa aja nek kepengin takon jane Banyumas ki jane kepenake sing kaya pasti terus dipimpin sing kaya pasti kayak sing ya Mbok. Ya Mbok. Banyumas ki siki kaya apa terus kudu pemimpin sing kaya apa. Dia tanggane nyong walaupun cilik tapi pinter. Ngomongnya alon tapi menghanyutkan. Sebabnya apa? Aku lulusan UGD. Lulusan ayo Mas Guno aja, Mas Guno ayo. Ya, monggo Mas Guno. Malah lari jagung. Gagasan Banyumas Main itu kan akan diwujudkan melalui beberapa cara atau menggunakan beberapa cara. Salah satunya adalah optimalisasi potensi wisata sebagai yang pertama dilakukan. Kalau kita bagi wilayah itu menjadi 3 zona. Pertama zona sepanjang kaki Gunung Slamet, mulai dari Pekuncen sampai Sumbang. Wilayah Gunung Slamet. Di kaki Gunung Slamet dari wilayah itu ada potensi wisata alamnya luar biasa. Banyak air terjun atau curug, pemandangan alam yang indah, kemudian kehidupan sosial masyarakat juga yang menarik dan unik. Kemudian juga yang kedua adalah wilayah perkotaan meliputi Karanglewas, Purwokerto, Sokaraja.
Kota Purwokerto juga walaupun kecil tapi fasilitasnya lengkap. Selain kaki Gunung Slamet, kemudian Kota Purwokerto Karangloso juga sepanjang aliran Sungai Serayu. Iya. Ini juga potensi wisatanya luar biasa, termasuk Kota Lama Banyumas. Kemudian ke selatan ada kuliner yang khas di samping agrowisata. Nah, kalau ini dikembangkan dengan cara yang kreatif dan inovatif, itu akan luar biasa. Tahun 2018 itu jalur kereta api atau double track selesai. Kemudian tahun 2020 bandara di Purbalingga selesai. Kemudian tahun 2022 kalau tidak ada perubahan rencana, jalan tol melintas di wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi dengan semakin terbukanya akses menuju Banyumas ini, maka kalau Banyumas tidak siap, potensi itu akan hilang. Tadi intinya wisata itu adalah bagaimana mendatangkan sebanyak mungkin orang ke Banyumas, wisatawan ke Banyumas. Nah, nek nang Banyumas ke wong wis sing teka akeh, itu akan mendongkrak sektor lain. UMKM, usaha kecil usaha mikro kecil menengah sing terkait dengan pariwisata bisa bangkit. Produk-produk masyarakat Banyumas bisa laku kalau sudah banyak orang datang ke sini. Gitu. Apakah itu mustahil? Saya kira tidak. Ya, Pak. Mustahil apa? Karena gini, contoh nggih. Nggih. Sing gawe Apple produk handphone elektronik. Ngomong-ngomong soal handphone, anak telepon maning, Mas. Anak telepon maning. Dan saya mau gini tetangga lah. Tetangga saya memang mencintai Mas Guno ini. Halo. Wah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Halo, selamat malam. Selamat malam. Kebetulan saya lagi nonton acara warungnya Nyoy Ngepol ini. Iya. Terus? Iya. Nah, saya di situ kan melihat ada profil muda, namanya Mas Guno Purtopa ya. Ya betul, betul. Saya di situ kan lihat agak 4 program kalau nggak salah. Tapi saya cuma menggarisbawahi masalah ekonomi kreatif. Pemerintah sebelumnya kan 2 periode ini kan tidak ada langkah-langkah yang diambil untuk merangkul para komunitas penggiat ekonomi kreatif. Nah, strategi Mas Guno ini apa gitu loh yang diambil untuk merangkul para penggiat ekonomi kreatif di Banyumas ini gitu loh. Pertanyaan apa? Mungkin itu saja yang saya tanyakan, matur nuwun. Kita langsung ke jawabannya. Merangkul, namanya merangkul ya ini merangkul apa, Miki? Kreatif, ekonomi kreatif. Bisa dijelaskan. Ini nanti terjawab yang tadi saya sampaikan itu. Kayak yang bikin apa itu tadi alat-alat elektronik Apple, kemudian yang Google. Kemudian Amazon. Karya-karya besar itu diciptakan oleh para pendirinya itu hanya dari sebuah garasi kecil. Tapi hari ini dari sebuah garasi kecil ini sudah bisa mempengaruhi image orang lain, kekuatan ekonomi, mempengaruhi peradaban juga karena ada pergeseran nilai-nilai di masyarakat, pola interaksi, pola melakukan sebuah aktivitas gitu kan. Sehingga kalau hari ini Pemda Banyumas mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa, kemudian mempunyai anggaran juga yang menurut saya lumayan, potensi masyarakatnya juga yang Banyumas itu sudah sangat kreatif, punya kekhasan juga dalam budayanya, kuliner juga luar biasa melimpah, anak-anak muda seniman dan sebagainya. Sehingga untuk menjadi sebuah kabupaten yang nantinya bisa sejajar dengan Bandung, dengan Jogja, dengan Bali, itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana tadi produk-produk itu dibuat dari sebuah garasi ini, gitu. Nah, niki caranya bagaimana? Ya memang yang dibutuhkan adalah kreativitas dan inovasi. Itu yang dimaksud adalah membangkitkan bagaimana seseorang itu dengan potensinya, dengan bakatnya, dengan kemampuannya, dengan sumber dayanya diolah secara lebih kreatif dan inovatif. Itu yang disebut ekonomi kreatif, industri kreatif. Kayak gitu. Ya. Nah, cara merangkulnya bagaimana tadi pertanyaan dari yang tadi telepon? Langsung menyambung gitu loh. Menyambung dari persoalan tadi. Hampir sekarang itu setiap orang itu mesti tergabung dalam komunitas.
entah itu komunitas hobi, entah itu komunitas profesi, entah itu komunitas bahkan kadang alumni dari sebuah sekolahan dan sebagainya itu. Orang ini kan sudah masuk di komunitas-komunitas ini. Nah, Pemda atau pemerintah daerah kalau memberdayakan itu, menyambungkan mereka, memberi ruang, mensupport, itu feedback ke Pemdanya akan luar biasa, membantu kerja-kerja Pemda, membantu menciptakan atau mewujudkan cita-cita yang ada, termasuk ekonomi kreatif itu juga, mereka juga tergabung dalam komunitas-komunitas ini. Kesenian, bahkan ada kesenian ebek punya komunitas, penggemar musik punya komunitas. Salah satu industri kreatif itu juga menyangkut IT atau teknologi informasi. Di Banyumas ini kan ada sekolah tinggi tentang IT, SMK, tamatan SMK yang jurusan IT juga banyak. Lah ini mau dikemanakan? Gitu. Coba kalau kita beri ruang, mereka diberi fasilitas, diberi kesempatan untuk mengembangkan karya-karya, ide-ide kreatif mereka. Kemudian kalau ide yang secara prospek ekonominya ada disupport. Ada yang berpendapat begini, ke depan itu kalau sebuah pemerintahan sebuah daerah tidak berpikir tentang industri kreatif akan ketinggalan, akan jauh tertinggal. Hari ini itu kalau bicara tentang pelayanan publik, transparansi anggaran, hampir setiap daerah lagi menuju ke situ. Banyumas pasti main, ya main. Sekarang apa main, sebab ini masih muda, mencorong ini namanya. Nggak seperti ini loh. Ini kan ini kan memang banyak balon, ini memang balon, bakul lontong. Ini. Abang-abang wis tua ngenyeke wong nom terus. Saya tidak pernah ngenyek, memang lagi menyehek. Ini. Nuwun saya ini berbicara masalah muda. Ya, tadi kan dia bilang aspirasi anak muda. Berhubung sampean wis tua, monggo medal. Tapi tanggane nyong ana sing telepon. Kena dikek namane. Laris temen pengiki ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali sinten teng pundi nggih, Pak? Saking Purwokerto mawon iki. Purwokerto mawon sih sebelah ndi? Purwokerto mawon ya sinilah. Kabupaten Banyumas. Purwokerto Utara. Ler. Iya. Ada pertanyaan. Cara warung Enyong. Iya, betul. Nggih. Kayaknya gana calon wakil bupati apa delenge? Bener. Arep takon oli apa ora? Nah ya itu. Oli ya. Oli, ayo tajam kenapa? Dewe arep bantu pemasaran produk lokal. Produk lokal yang Banyumas kan anak batik, karena gula merah dan lain sebagainya. Gue. Lah selama ini kan kayak batik Banyumas ya mati suri lah ya, mati ora urip ora. Terus mungkin industri yang lainnya kayak gue lah, kepriwe carane gue meningkatkan supaya batik Banyumas ya produksinya bisa meningkat, hasil produksi lainnya ning Banyumas bisa meningkat kayak gitu. Kepriwe carane kira-kira? Wis kayak gue tok hiji. Iya pun harus kemauan. Matur nuwun nggih Mas sapa gue? Seno. Iya, saking Purwokerto lor. Iya, Seno lah. Terima kasih. Langsung mawon. Intinya begini, jadi konsep Banyumas Main itu kan ada dua syarat tutus yang saya tadi sampaikan itu. Mendatangkan secara fisik manusia ke Banyumas sebanyak mungkin dengan pariwisata. Mendatangkan perhatian dan pemikiran orang sebanyak mungkin ke Banyumas melalui internet atau online. Nah, itu juga industri kreatif. Kalau Banyumas pemasaran produk lokalnya di sini sudah banyak wisatawan, masarkan juga lebih mudah. Untuk oleh-oleh khas, batik Banyumas tentu akan beda dengan batik-batik di daerah lain. Dan produk-produk yang lain. Kemudian juga kemasan pemasaran online gitu. Ini menarik. Makanya ada dua cara. Secara maya itu bagaimana Banyumas bisa
menarik perhatian dunia melalui maya, melalui online, melalui internet. Yaitu ya dengan tadi itu karya-karya dengan terobosan-terobosan kreativitas melalui dunia IT yang dikemas, dikembangkan oleh anak muda, disupport oleh pemerintah. Nah, untuk mendatangkan secara fisik dengan pengembangan pariwisata. Nah, kalau dua ini sudah rame, kita mau jualan apa saja juga tadi. Oh, luar biasa. Banyumas main. Iya. Iya ngerti mbok Banyumas main Kang sapa ya Kang Mas Guno. Nggih Pak Seno. Nggih. Gue jan mantep banget semangatnya loh nggih nyo. Nggih. Nggih Pak Soto ana WA maning nggih. WA. Iya. Tolong dibaca. Lah ngono bar sing maca dawa banget ini dawa banget. Nuwun sewu Mas Guno. Jajal aku kepengin ngerti 100. Yo jarku jaluke 1000. Nyuwun sewu Mas Guno maksudnya maaf Mas Guno, nuwun sewu. Jajal aku kepengin apa manike? Ya. Jajal aku kepengin ngerti maksudnya soal menyadarkan masyarakat ken pada buang sampah ning tempat sampah. Itu. Persoalan sampah itu kan juga menjadi persoalan di mana-mana, ya. Khususnya bagi daerah-daerah atau desa-desa atau kecamatan yang belum punya TPA dan juga sampahnya dikelola oleh Pemda. Sekarang itu banyak ide-ide kreatif pengelolaan sampah. Ada bank sampah, ada mengelola sampah-sampah menjadi produk yang bermanfaat. Ngomong sampah aja, jung-jungnya nih. Sampah. Ya. Kalau Pemda bisa mendorong terbentuknya bank-bank sampah dan pemanfaatan sampah-sampah menjadi sesuatu yang produktif, saya kira lambat laun itu akan luar biasa. Aduh, tepuk tangan. Pancen lebih mantap, semakin hangat semakin mantap. Tolong Pak Guno. Kesimpulannya jane omongan-omongan ki apa baik? Monggo dipun simbolaken. Banyumas main itu bertitik tolak dari pemahaman bahwasanya kreativitas manusia itu adalah sebagai modal dasar utama pengembangan ekonomi ke depan. Sebagai modal dasar utama. Karena dengan kreativitas akan membuat banyak hal menjadi lebih mempunyai nilai dan juga lebih memberi manfaat kepada masyarakat, baik secara ekonomi maupun segi yang lainnya. Sehingga Banyumas ke depan, kalau tidak mulai menjalankan dan konsen terhadap industri kreatif, ya akan banyak ketinggalan dengan daerah yang lain. Luar biasa. Dan untuk itu, apa dibutuhkan tokoh muda yang paham untuk itu. Ngomong kayak gue ya, simpel, praktis, tapi cerdas. Iya. Ya makin ditutup ya Jal. Kok acara nih kaki? Iya. Yang enak di tengah. Para sedulur nang dibayan pengikijan luar biasa ternyata Banyumas main. Banyak sekali isi-isinya termasuk wisata. Terus budayanya akan membuat jaringan-jaringan dari mulai yang bawah sampai ke atas sampai ke luar negeri. Terima kasih kembali. Pak Seno, terima kasih matur nuwun, sami-sami matur nuwun. Pak Guno, terima kasih, thank you, alhamdulillah. Semoga kita berdoa untuk Mas Guno Purtopo sehat, selamat waras, rezekine dingasuk nanggap nyong maning. Semoga sukses dan apa yang menjadi cita-citanya tercapai. Amin. Ya para pemirsa, malam hari ini Warunge Inyong setiap malam Sabtu pasti akan ketemu maning. Maring Warunge Inyong. Terima kasih.